saat itu emang pilihannya kenapa nggak kuliah, lebih memilih bootcamp kayak fast track sih, yang dimana mendalami materinya tuh cuma di bidang itu aja, dan juga ada penyaluran kerjanya juga yang sangat menarik gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Wah, ketemu lagi sama aku di sesi Deep Talk di Bimbing Talk. Wah, udah keberapa kali ya ketemu aku? Mungkin kalian lihat video aku di video-video sebelumnya mungkin ya. Ini udah ke yang berapa kali ya. Tapi seperti biasa juga ya teman-teman, di sesi Deep Talk kita akan bertemu dengan salah satu alumni dari Dibimbing. Nah, kali ini alumni apa lagi nih Kak? Apakah alumni dari digital marketing? Atau dari front end? Atau dari mana nih? Nah, kita akan ketemu sama alumni kita setelah ini ya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita panggilin, karena kita akan sharing banyak ya teman-teman terkait gimana sih perjalanan karirnya, gimana sih kemarin kesan dan pesannya ikutan bootcamp ya. Nah, langsung aja kita panggilin Kak Dava Tabiano. Halo Kak. Halo. Nih, kita sapa-sapa dulu ya. Hai guys. Hai. Nah, gimana Kak kabarnya? Baik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, karena lagi musim pancaroba juga ya guys. Agak sedikit berlendir sih. Agak bindeng-bindeng. Oke, gak apa-apa. Tapi masih fit ya untuk ikutan sharing sama teman-teman di Bimbing. Amin, insyaallah. Oke, masih bisa. Oke deh teman-teman, mungkin kalian penasaran kayak, oh ini Kak Dava Tabiano. Emang dipanggil siapa Kak Dava ya? Dava. Dipanggil Dava, oke. Boleh dipanggil Kak Dava. Boleh nih Kak Dava langsung kenalin aja ya, mungkin dari nama lengkap, tadi Ibu aku udah mention nama lengkapnya, terus background pendidikannya dan kerjaan saat ini, termasuk dari bootcamp apa sih Kak? Boleh ya Kak, kenalan dulu aja. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Dava Tabiano. Saya biasa dipanggil Dava. Aku dari bootcamp front end developer batch 16 ya. Saat ini background pendidikan aku di SMA, dan saat ini aku lagi kuliah. Wih, Wah, mantap, oke. kerjaan sekarang tuh di PT Loan Market sebagai front end developer. Alhamdulillah sesuai dengan jurusan yang diambil saat di Bimbing. I see. Jadi front end developer dan bootcamp kemarin di front end development juga. Jadi inline ya. Nah, ini menarik nih mungkin buat teman-teman yang kayak oh my god, emang beneran nih bootcamp, sebuah bootcamp ya, entah apapun itu topiknya, beneran bisa menghasilkan output lulusan yang sama kah? Nah, ini nanti kita bakal bahas lebih banyak sama Kak Dava ya. Oke, nah sekarang kita bakal bahas sedikit dulu ya teman-teman. Sebelum kita bahas terkait bootcampnya atau perjalanan karirnya Kak Dava, kita bakal bahas sedikit dulu terkait backgroundnya nih, background pekerjaan sebelum ikutan bootcamp di Bimbing. Karena setahu aku Kakak switch karir ya Kak? Yes. Oke, dari apa tuh sebelum? Dari crew store, FNB guys, crew store. Ngapain aja tuh Kak kerjaannya? Ya, ngelayanin pelanggan ya, customer, bikin produk di salah satu brand lah, salah satu brand produk makanan dan minuman ya. Yang ngelayanin pelanggan, jadi kasir, semuanya saya kerjain di situ. Wow, tapi bener-bener non IT sih ya Kak. Iya. Gak perlu bisa lihat-lihat ya. Nah, apa tuh? Nggak ada hubungannya sama sekali. Gak ada hubungannya sama sekali kan. Nah, itu mungkin yang nge-trigger aku juga sih, kayak kenapa nih kepikiran mau switch karir Kak, terutama ke front end. Pertama, aku sih ngelihat potensi untuk pengembangan karir di bidang front end developer tuh, atau di bidang programming tuh sangat-sangat menarik ya untuk saya. Untuk dari segi benefit, terus abis itu kontrak kerja juga dan lain sebagainya, fasilitas dan jam kerjanya. Oke. Ketika aku dulu jam kerjanya itu shifting bisa sampai jam 12, jam 2, jam 3. Oke. Nah, untuk saat ini aku kerja ya cuma sampai jam 5 sore doang. Oh nice. Oke, ada perubahan ya. Please. Oke, jadi sebenarnya stabilitas pekerjaan dan juga itu tadi ya, peluang kerja yang mungkin lebih menjanjikan ya Yes. di front end. Nah, tapi menariknya orang-orang tuh kadang bingung ya Kak, kalau mau switch karir tuh mulai dari mana gitu. Kenapa Kak Dava menjadikan bootcamp sebagai salah satu stepping stone untuk bisa switch karir? Ya, langkah awal itu, pijakan awal tuh sangat-sangat penting ya. Sebelum kalian mulai, ya kalian pikirin dulu lah lebih dalam langkah awalnya gimana itu. Karena bakalan menjadikan hal yang sangat penting ya untuk kita bisa gapai gitu. Oke. Jadi ya itu tadi ya, maksudnya
perlu dipikirin dulu ya. Yes. Oh, I see. Oke. Menarik ya. Sebenarnya pilihan untuk switch career itu banyak ya teman-teman langkah-langkahnya. Cuman ya emang salah satunya dengan ikut bootcamp itu tadi ya. Dan FYI juga teman-teman di bootcamp di bimbing itu ada salah satu fasilitas berupa penyaluran kerja. Yes. Jadi mungkin dari objektifnya Kak Dava yang aku butuh stabilitas pekerjaan yang mungkin tidak didapatkan di kerjaan yang sebelumnya. Terus melihat juga peluang di front end ini banyak gitu. Terus ada bootcamp yang menyediakan penyaluran kerja juga. Yeah. Mungkin jadi salah satu pilihan juga ya Kak. Kenapa bootcamp pilihannya gitu? Ya, itu salah satu yang menyebabkan kenapa aku pilih bootcamp gitu, nggak kuliah dulu. Karena saat itu emang pilihannya kenapa nggak kuliah, lebih memilih bootcamp. Itu kayak fast track sih. Oke, nice. Aku nganggapnya kayak fast track yang dimana mendalami materinya tuh cuma di bidang itu aja. Kalau kuliah itu kan ya dibagi-bagi lah. Yes. Ada yang non pendas kan. Kalau di bootcamp, misalkan bootcamp front end developer, ya udah menjurunya ke situ aja. Dan juga ada penyaluran kerjanya juga yang sangat menarik gitu. Ketika kita emang udah berusaha buat mencapai apa yang kita inginkan, kita memberikan yang terbaik, ya pasti dibantu juga untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita. Mantap. Oke. Menarik ya teman-teman, bootcamp bisa jadi salah satu fast track nya kuliah ya. Yes. Itu menarik juga sih. Mungkin teman-teman juga yang kayak lulusan SMA, sebenarnya kuliah kita tetap perlu juga ya, seperti untuk dapat helikopter view-nya. Yes. Tapi kalau teman-teman mungkin butuh tambahan knowledge juga yang ada fasilitas penyaluran kerja juga, bootcamp bisa jadi salah satu pilihan, termasuk bootcamp di bimbing ya guys. Oke, jadi itu ya teman-teman, kayak kenapa alasan Kak Dava switch career, pindah dari yang awalnya FNB tiba-tiba ke front end ya, itu jauh sekali ya dari yang non IT ke IT gitu kan. Nah itu teman-teman udah tahu ya sekarang alasannya. Nah terus nih kita fast forward, kakak udah masuk ke bootcamp front end developmentnya di bimbing gitu. Nah mungkin aku bakal tanya lebih lanjut terkait di dalam bootcampnya ya Kak. Nah di dalam bootcamp front end development batch 16 kemarin kakak ambil, kita tuh ada dua tipe guys, ada job connector sama job connector plus ya. Kakak ambil yang tipe job connector plus. Job connector plus. Nah FYI buat teman-teman, bedanya persamaannya job connector dan job connector plus itu sama-sama disalurkan kerja. Cuman kalau yang di plus itu ada tambahan garantinya guys. Jadi kalau misalkan lepas 6 bulan lulus bootcamp, setelah kalian ikut showcase-nya, showcase itu kalian bakal tampil depan HPHC atau hiring partner, hiring company ya. Kita show portofolio kita di depan company gitu. Nah after 6 bulan dari itu masih belum dapat kerja, kita bakal ada money back guarantee gitu. Nah Kak Dava nih yang bilang paket itu guys, si job connector plus gitu. Nah di masa bootcamp kemarin gimana nih Kak kesan dan pesan awalnya, mungkin ya bertemu dengan mentor, bertemu dengan teman-teman dan juga fasilitator. Kalau fasilitator di kita tuh namanya class manager ya gitu. Nah gimana nih kesan pertama masuk ke dalam bootcampnya? Kelas awal itu kan bootcamp dimulai dari day 0 ya, day 0 gitu. Saya ketika di day 0 tuh nggak hadir karena emang telat masuknya kan. Aku hadir di day 1 dan saat itu aku masih masuk kerja hari Sabtu karena saya ingat. Dan kalian tahu kalau misalkan di dunia F&B, mungkin sebagian orang tahu lah ya kalau di F&B shiftingnya gimana gitu. Kalau aku waktu itu di toko cuma sendiri doang, jadi nggak ada orang sama sekali gitu. Oh, I see. Jadi aku nggak bisa intens ngeliat materinya. Jadi ya udah aku geletakin gitu aja. Ya udah setelah itu di hari berikutnya baru aku bisa ikut secara intens. Ya secara intens, secara interaksi secara langsung dengan kelas manager, ngikut ice breaking dan segala macam. Seru lah dengan mentor-mentor yang ngejelasin secara udah ada silabusnya juga ya. Udah ada mereka juga udah punya PowerPoint-nya sendiri dijelasin. Ya itu bikin aku lebih kayak berinteraksi langsung dan mengulik gimana sih dunia pemrograman dasarnya. I see. Oke, berarti cukup walaupun mungkin di awal-awal belum cukup intens karena itu tadi ya ada sedikit kesibukan.
Cuma akhirnya bisa intens dan cukup insightful ya Kak berarti untuk kelasnya ya. I see. Oke teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat dari ceritanya Kak Dava, ini belum panjang ya ceritanya, tapi kalau bisa aku simpulin sedikit tadi, satu, beginner friendly ya untuk bootcamp ya kan. Kakak non IT nih, terus tiba-tiba ke IT masuk ke front end, dan itu masih bisa aman gak Kak buat beginner friendly? Buat kakak sendiri ya salah satunya. Aku itu kenal komputer ya. Kenal komputer itu ya cuma paling Microsoft Office ya umum lah ya untuk orang-orang ya. Internet, YouTube, Facebook, dan sosial media lainnya. Ya paling itu doang, nggak ada basic apapun di pemrograman. Ya emang ketika di hari pertama bingung itu hal baru, wajar ya. Wajar, betul. Wajar banget, dan bikin pusing tuh wajar banget. Tapi itu langkah awal yang kalian udah pilih gitu, yang aku udah pilih. Ya jadi aku harus struggle. Nah benar. Jadi sebenarnya kalau masalah beginner friendly itu possible aja ya kan. Cuman itu balik lagi ya teman-teman, ke niatnya masing-masing ya. Gimana cara kita bisa tetap survive di tengah materi-materi baru yang sebelumnya kita nggak tahu sama sekali nih. Dan kita harus bisa keep it up sama itu kan. Nah itu tantangannya sih sebenarnya. I see. Itu menarik juga ya. Oke, berarti kalau kita balik lagi ke yang tadi, ke pengalaman kakak di awal bootcamp, itu cukup insightful ya untuk bootcampnya. Kalau dari segi ininya Kak, teman-teman kelasnya gimana? Untuk teman-teman kelas seru sih, dan membantu juga ya. Kalian kalau misalkan ikut bootcamp tuh harus membaur, walaupun bukan dari mereka yang mulai ya, tapi dengan kita yang mulai sendiri. Karena aku pun juga ingin kenalan dengan orang-orang, ya aku yang mulai gitu. Ya aku berinteraksi secara sesama gitu. Dan ada salah satu teman aku juga yang bisa membantu dia, karena sebelumnya kuliah di bidang IT gitu kan. Oh I see. Nah itu membantu banget. Jadi bisa sharing ya nah. Oh I see, oke. Jadi sebenarnya untuk ikutan bootcamp ini juga ada yang mungkin jurusannya udah relate, dan ada juga yang mungkin kayak kakak ya, switch karir ya. Tapi dengan ada keberagaman itu justru bisa jadi saling sharing ya Kak? Satu sama lain, yang mungkin baru beginner dapat banyak ilmu, atau mungkin yang udah dapat ilmu jadi bisa makin nambah ilmunya karena sharing itu tadi sama teman-teman sekitar ya. Nice, oke. Kalau dari ini ya Kak, dari mentornya, menurut kakak gimana, dan mentor yang mungkin paling memorable buat Kak Dava? Semua mentor sih oke ya. Oke banget, cara penyampaian materinya, cara mengajarnya, cara berinteraksinya. Dan kalau misalkan mentor yang paling memorable ya, memorable itu sebutin aja namanya. Boleh. Ada dari materi React, namanya Mas Musin. Oh, shout out to Mas Musin. Keren banget. Keren Mas Musin. Dia itu memaksa untuk materi-materi sebelumnya, kita itu nggak dipaksa untuk mengerti. Tapi kalau misalkan Mas Musin yang ngajarin tuh, kita dipaksa untuk kita itu di sini mengeluarkan banyak sekali dari segi waktu, tenaga yang mau buat biaya, pekerjaan masa lalu juga karena saya switch karir kan, biaya, tenaga, berpikir, otak dan segala macam. Mereka mengingatkan bahwa kalau misalkan kalian cuma nonton aja, mendingan kalian lihat YouTube gitu kan, daripada kalian ikut bootcamp nggak dapat interaksinya, nggak dapat ngerti secara langsung antara mentor dan student. Itu mentor paling keren. Wah nice, keren nih Mas Musin ya. Ini good mindset juga ya kan. Bener sih, kalau kalian udah ya meluangkan banyak sekali ya untuk ikutan bootcamp, tapi nggak dimanfaatin dengan baik, itu emang sayang banget sih ya Kak. Jadi ya better kalian bisa fokus sih di situ karena live, kalian bisa Q&A sepuasnya. Kalau mentor di dalam dan di luar kelas juga it's fine gitu kan. Oke, nice, itu terkait mentor ya. Sekarang aku mau tanya juga nih Kak, terkait project kali ya. Kalian sebenarnya di dalam bootcamp tuh ngerjain banyak project juga kan ya, yang untuk nanti portofolio kan di akhir gitu. Dan di masa akhir bootcamp juga kita ada yang namanya final project ya. Yang dimana final project itu sebenarnya buat ngeliat nih apakah Kak Dava dan teman-teman front end lainnya bisa menerapkan teori dan praktek yang udah dikasih dari awal banget bootcamp sampai akhir. Kurang lebih kayak gitu kan ya Kak. Mungkin boleh ceritain gak ya Kak,
assignment atau project-project apa aja selama bootcamp udah dibuat, terkhusus di final project kemarin? Untuk final project sangat-sangat challenging sekali, dan semuanya tuh yang kita pelajarin dari mulai awal banget day one sampai di hari akhir. Hari Sorry. kiamat Kak. Bercanda ya teman-teman. Oke. Sampai di hari terakhir. Hari terakhir. Oke. Hari terakhir materi Next.js tuh. Oke. Nah, itu sangat-sangat kepake sekali ya semuanya ya. Kalau misalkan kalian ngikutin benar-benar serius dari awal mulainya bootcamp sampai dengan assignment-nya sampai dengan pretestnya, itu sangat-sangat kepake sekali di final project yang bisa kalian maksimalin buat portofolio kalian. Karena pengalaman saya ya, ketika aku interview di sekian banyak ya perusahaan tuh, yang ditanyain ya itu final project dari bootcampnya gimana. Karena mereka pasti tahu kan sistem bootcamp tuh ngerjain apa aja, pasti ada final projectnya ya. Itu yang paling di highlight dari seorang switch karir ya. Oh, I see. Kalau boleh tahu kemarin final projectnya ngerjain project apa nih Kak? Projectnya itu tentang travel. Project travel kayak mungkin bisa sebut brand yang udah terkenal. Boleh, salah satunya. Kayak brand-brand traveloka gitu. Kayak gitu-gitulah. Oke. Kita disuruh buat mengintegrasikan API yang udah jadi. Oh, nice. Dalam sistem admin dan juga dari klien site-nya. Oh, oke. Gitu sih yang paling menarik dan challenging. Nice. Nah, itu dia teman-teman. Tapi aku menarik sih Kak, karena kan sebagai seorang switch karir juga ya salah satunya. Dan mungkin dari aku yang orang awam juga kayak, oh itu something yang rumit gitu dikerjakan di final project. Banget. Banget ya, udah di highlight nih bangetnya. Ada nggak Kak segi perbantuan dari dibimbing gitu? Atau mungkin waktu Kakak mengalami error, pasti mungkin ya ada ya, atau kesulitan ini mau gimana nih ya next step-nya gitu. Ada nggak sih perbantuan dari dibimbing, entah itu mungkin dari mentornya, atau mungkin ada segi tambahan kelas, checkpoint, itu sebelum berberita final present di akhir ya, itu ada nggak Kak? Itu tergantung dari berapa banyak studentnya sih. Dan kalau misalkan tambahan kelas, waktu pas awal banget materi pertama tuh, aku punya tambahan kelas malam itu. Karena banyak student yang kurang paham sama materinya. Oke. Nah itu tambah kelas, dan juga pas final project juga lumayan ada kelas tambahan ya. Terlebih untuk Job Connector Plus tuh banyak banget kelas tambahannya untuk yang memang kalian kurang paham dengan materinya. Kalian bisa sampaikan ke kelas manager mungkin via personal chat, atau ke mentornya langsung via personal chat. Mereka pasti akan membantu. Oh nice. Jadi sebenarnya kalau misal kita mengalami error atau ada kendala ataupun pertanyaan, itu dari kelas manager standby, dari mentor juga standby ya Kak. Even tadi sebenarnya mungkin bukan di final project, tapi masih dibahas kelas materi yang mungkin materi cukup berat, sehingga studentsnya juga kayak aduh pusing nih, ada beberapa yang mungkin nggak paham. Itu dibimbing juga willing untuk provide kelas baru lagi untuk refresh itu Kak. Banget. Dan emang kita ditujukan untuk mengerti di setiap materinya ya. Nice. Karena emang tujuan dari ikut kelasnya ya untuk ngerti sama materi kelasnya. Betul. Oke. Jadi benar-benar diusahakan untuk ya secara output oke. Jadi gimana caranya knowledge ataupun comprehension dari student ini bisa terpenuhi itu tadi ya. Dengan salah satu caranya ya nambahin kelas, ada checkpoint di final project sebelum bener-bener final present dan lain-lain. Nice. Oke. Nah, kalau dari tadi kita bahas teknis ya, kamu kayak aduh ribet banget mungkinnya, ribet susah gitu ataupun yang lain. Ada nggak sih Kak momen-momen di dalam satu masa bootcamp itu ya yang bisa bikin Kakak tuh refresh? I don't know, mungkin kayak ice breaking mungkin di dalam kelas, atau mungkin ya teman-temannya kocak, atau kelas manajernya bisa selain bahas terkait bootcamp, tapi juga ada intermezzo di luar itu yang bikin kayak refreshing nih. Ada nggak sih Kak yang kayak gitu-gitu? Kita tuh di kelas ya emang nggak terlalu kaku banget sih. Jadi kayak interaksinya harus terbangun juga kan antara student, kelas manager, dan juga mentor.
Itu yang paling penting sih menurut saya. Kalau misalkan emang kalau nggak cuma menyampaikan materi aja, orang juga bosen kali kayaknya. Betul. Ada kok Pusing sih ya. speaking setengah materi itu sekitar 10-20 menit lah. Nah itu hal-hal lucu lah, kita sama-sama berinteraksi, bercanda, ya seru lah. Jadi walaupun kadang pusing sama materi, tapi masih ada something yang bisa nge-refresh ya kak. I see. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi kurang lebih gambaran dalam bootcampnya, kalau misalkan teman-teman masih belum kebayang, kira-kira di bootcamp dibimbing tuh sesusah itu kah? Atau mungkin gap antar knowledge di teman-temannya itu sejauh itu kah? Karena aku takut nih beginner banget. Buktinya Kak Dava bisa guys, dan sampai akhirnya bisa kerja di front end developer juga ya kak. Alhamdulillah. Ini yang bakal kita bahas sih setelah ini ya. Mungkin ya udah langsung aja kita bahas terkait kerjaan Kak Dava sekarang di front end developer. Boleh sebut nama company-nya kak? Boleh, PT Loan Market Indonesia. Oke, PT Loan Market Indonesia. Dan kalau teman-teman boleh ya sambil cek-cek LinkedIn-nya Kak Dava juga di Dava Tabiano. Nah, kalau kalian lihat di bagian experience, di situ Kak Dava setelah tadi yang switch career tadi, ada 2 pengalaman nih. 1 pengalaman magang, aku boleh sebut nama company juga ya kak, as front end web developer di Nusantek, ini ada magang. Terus yang kedua yang tadi kita mention ya, as full timer di Loan Market Indonesia as front end developer gitu. Nah, kita akan cerita lebih baik terkait gimana sih caranya kok bisa sampai dapat magang dan bisa jadi full time loh, alhamdulillah ya sekarang gitu. Nah, kita cerita dulu dari yang magang nih kak, gimana ceritanya bisa sampai dapat magang as front end web developer? Untuk magang sendiri tuh di front end developer di Nusantek ya. Itu fasilitas dari Job Connector Plus, dan itu sangat-sangat membantu sekali karena memperkenalkan bagaimana sih bekerja di company. Sebagai front end developer ini adalah awal yang baru ya. Dan itu pertama kali saya nyemplung ke dunia kerja yang real, sangat-sangat membantu karena itu adalah project yang real banget gitu kan. Iya betul, karena langsung sama company ya kan? Iya, dan materi yang di bootcamp semuanya ada gitu. Nice. Dari awal sampai akhir, karena kita kan melatih bagaimana menyelesaikan masalah gitu di bootcamp. Nah itu, dan saya explore juga teknologi-teknologi terbaru yang ada sekarang, dan setelah bootcamp juga nggak stuck di situ aja sih, explore sendiri. Nice. Sambil cari-cari kerjaan full time juga. Nice sih, benar sih, kita tetap harus aktif mencari ya, karena di sini juga posisinya masih magang ya. Berarti benar, jadi masih tetap harus aktif mencari. Cuman yang bisa kita highlight teman-teman, jadi benar ya kayak yang tadi Kak Dava udah mention, jadi di salah satu fasilitasnya Job Connector Plus itu ada magangnya. Itu kurang lebih 2-3 bulan lah. Nah di magang ini tuh nanti nyariin dari temen dibimbing, dari tim dibimbing. Cuman ada beberapa terms and condition yang berlaku ya pastinya. Jadi maksudnya secara output kaliannya juga harus bagus nih teman-teman, supaya nanti bisa kita salurkan untuk magang dulu nih, at least dapat environment kira-kira kerja di company secara real tuh gimana ya. Apalagi buat kayak Kak Dava yang beginner nih, ini gimana rasanya. Sudah sampai 2-3 bulan sampai akhirnya bisa dapet ke full time ya kak sekarang. Nah kalau cerita yang full time nih, sebelum membahas ke sana, tadi aku sempat ngobrol dikit ya sama Kak Dava. Ternyata sebelum Kak Dava dapat full time ini ada yang namanya program showcase. Mungkin tadi aku udah mention ya di awal. Jadi sebenarnya tahapan penyaluran kerja kita itu teman-teman setelah gradu, terus ada magang ya di Job Connector Plus juga. Terus ada juga yang namanya showcase. Nah showcase ini tuh dimana kalian bakal present portofolio kalian di depan HPHC atau hiring partner hiring company. Itu company-company yang bekerja sama-sama dibimbing yang siap meng-hire kalian gitu. Boleh ceritain gak kak pengalaman di showcase kemarin gimana? Mungkin seberapa menegangkan itu atau gimana? Tegang banget sih karena banyak banget company yang menyaksikan kita show portofolio kita ya. Final project kita. Nah itu yang paling penting kan yang aku bilang. Jadi di sini ya. Final project itu penentuan karir kita lah. Untuk setelah after bootcamp ya, itu penentuan karir kita gimana, cara kita membangun suatu website ya kalau untuk aku ya. Ya itu. Nah setelah pas showcase kemarin, ada beberapa company dan satu company mungkin tertarik dengan portfolio saya ya. Nice. Oke. Itu
dia nanya gimana, terus tinggalnya di mana. Nah, setelah mungkin 2 sampai 3 minggu kali kayaknya, itu ternyata saya dipanggil untuk interview user langsung. Mantap. Setelah showcase itu tadi ya Kak? Showcase. Oke. Nah, itu ketika aku sadar ya kan, kayaknya aku pernah ngelamar di perusahaan ini, dan ternyata itu Dari showcase. dari showcase ya di BT. Oh, I see. Bisa sampai akhirnya ke user interview. User interview langsung sih. Oh, oke. Setelah mengikuti user interview itu gimana Kak hasilnya? Untuk hasilnya ya karena mungkin saya kurang jam terbang aja ya. Itu saya gagal di test case-nya, dan saya kurang menguasai beberapa requirement dari perusahaannya juga. Ya itulah, belum rezeki ya namanya. Oke, that's fine sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau bicara masalah bootcamp, mungkin teman-teman kayak, aduh aku harus sekali tes langsung dapet. Itu nggak gitu juga sih ya kayak konsepnya, harapannya. Harapannya semua orang hal begitu ya. Tapi nyatanya tetap perlu struggle ya teman-teman. Tadi kayak cerita Kak Dava. Terus walaupun yang di sini ke reject, tiba-tiba bisa masuk ke front end developer di Loan Market Indonesia, gimana ceritanya tuh Kak? Itu yang pertama, aku memperbaiki sangat portofolio yang aku punya ya, berupa website pribadi yang isinya ada sekian hal-hal yang pernah aku kerjain, yang udah aku explore sendiri, entah dari API-nya dibimbing juga, karena dibimbing waktu itu juga nyedain API kan untuk tugas akhir, dan itu masih bisa dipakai untuk diintegrasikan ke project kapanpun ya gitu. Ya itu yang sangat-sangat penting untuk pembangunan karir aku ya, develop karir aku tuh di situ, di portfolio ya. I see. Itu sih yang paling penting. Ya berarti portofolio. Nah di tengah masa kakak bikin portofolio dan juga penerimaan hasil seleksi ya dari si front end developer di Loan Market Indonesia ini, ada nggak sih Kak mungkin kakak ngerasa oh gue terbantu banget nih mungkin ilmunya dari dibimbing kemarin, atau sempet sebenarnya kita juga ada fasilitas one on one juga kan terkait karir, itu ada nggak Kak yang semacam itu? Itu kalau kita pakai Job Connector Plus, tahu aku 2 kali ya, aku dapat latihan interview dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh nice. Nah itu sangat-sangat membantu sekali sih, gimana kita dinilai sama Sama instructor? Ya, sama instruktur kita dinilai apa saja kekurangannya, apa saja yang harus diperbaiki gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu kalau kalian emang siap buat terjun ke dunia dunia kerja yang kalian inginkan. Oh nice, oke. Gitu sih teman-teman kurang lebih perjalanan karir dari yang awalnya di F&B tadi ya. Terus tiba-tiba sekarang alhamdulillah udah di front end web developer full time juga di salah satu perusahaan di Indonesia. Itu keren banget sih. Dan so far gimana Kak? Nyaman sama kerjaan yang sekarang? Alhamdulillah. Tercapai semua yang fleksibilitas, terus mungkin dari segi salary ataupun yang lain? Lebih baik sekali sih, Bet. Nice, oke. Jadi benar-benar bisa nge-leverage itu tadi ya teman-teman. Oke, itu aja sih mungkin teman-teman yang mau kita bahas. Karena mungkin dari teman-teman dibimbing kan penasaran ya, kok bisa sampai dapat kerja gitu kan, apalagi selinier sama bootcampnya gitu. Nah itu tadi udah kejawab semua ya kurang lebihnya sama Kak Dava. Tapi sebelum kita tutup nih teman-teman, mungkin kita bisa sapa-sapa juga teman-teman dibimbing ya. Terakhir nih sebelum kita tutup, terkait closing statement atau mungkin kayak quotes ya dari Kak Dava ya untuk teman-teman dibimbing di luar sana yang lagi nonton kita nih Kak. Ya kalau kalian yakin sama jalan kalian, ya semangat terus, jangan menyerah, gitu aja sih. Oh, dan tepuk tangan dulu guys buat Kak Dava guys, our alumni hari ini ya teman-teman dari front end development batch 16. Oke, itu tadi ya benar. Jadi kalau misalkan kalian yakin, mungkin kalau di case-nya Kak Dava yakin untuk switch karir, ya udah digelutin aja dan benar-benar harus put the best ke sana lah. Semua effortnya, waktu kamu dan lain-lain, sampai akhirnya alhamdulillah achieve juga kan akhirnya jadi front end web developer juga. Oke, itu aja sih teman-teman sharing aku sama Kak Dava di hari ini. Entah apapun kalian nontonnya mau pagi, siang, sore ataupun malam ya.
Dan jangan lupa teman-teman buat kalian yang mungkin masih bingung nih, Kak aku bingung nih, ragu gitu ya mau switch karir, atau aku yang juga masih baru lulus SMA, atau mungkin aku yang masih beginner nih, belum tahu sama sekali terkait front end, digital marketing, UX ataupun yang lain, dan bingung mau ambil bootcamp atau enggak. Nah, setelah dengar cerita Kak Dava, harusnya ini bisa jadi salah satu consideration buat kalian ya teman-teman. Dan menurut aku udah jangan ditunda-tunda, mulai sekarang, dan salah satu jalannya adalah bisa ikutan bootcamp nih teman-teman. Karena di bootcamp dibimbing juga itu udah ada fasilitas penyaluran kerja juga kalau misalkan teman-teman bisa memenuhi terms and condition yang berlaku gitu. Oke, gitu aja sih Kak Dava untuk podcast kita kali ini, dan thank you so much udah accept tawaran podcast kita dan untuk sharing-sharing juga sama teman-teman di bimbing. Kalau gitu kita izin undur diri dulu ya teman-teman, sampai jumpa di next podcast di Deep Talk. Bye bye. Bye. Teman-teman. Thank you. So much.